Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani SDT Paulus Jakarta bersama saya Diana Isterina Fangidae, mahasiswi semester 4. Pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sampai era ini Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini saya pilih bagi kita dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 hingga ayatnya ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam dia. Dalam hal ini, kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya berikan tema yaitu kebaikan menentukan nilai hidup bagi orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi, tentu kita semua menginginkan adanya respon yang baik dari orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan yang menghasilkan buah-buah kebaikan. Menurut iman Kristen menyatakan bahwa kebaikan adalah bagaimana seseorang mampu mengikuti kehidupan Kristus di dalam memperlakukan orang lain. Namun yang nyata sering kita lihat adalah kita cenderung sulit untuk melakukan kebaikan itu. Mengapa? Karena adanya rasa gengsi dalam diri kita menjadi salah satu faktor utama. Dan ketika kita melakukan setiap kebaikan dapat menjadi pengukur yang akan menilai kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana cara kita agar menunjukkan bahwa kebaikan dapat menentukan nilai hidup kita sebagai orang percaya dalam Kristus? Kebenaran yang pertama yaitu penuh kasih terhadap sesama. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-16. Kasih merupakan salah satu hal yang penting dalam iman Kristen. Mengapa adanya penekanan kasih dalam kehidupan orang percaya? Karena kasih berarti memberikan diri kepada orang lain, mengutamakan orang lain. Dalam hal ini tidak mengutamakan egonya. Kita melihat pengorbanan Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya untuk keselamatan manusia yang berdosa. Jika dia menggunakan sifat egonya, tentu saja saya bahkan saudara sekalian sedang terikat oleh dosa. Dan kita tidak mendapatkan keselamatan yang mampu membawa kita pada kehidupan yang kekal bersama Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran yang kedua, bagaimana cara kita agar menunjukkan bahwa kebaikan dapat menentukan hidup kita sebagai orang percaya dalam Kristus. Kebenaran yang kedua, adanya bukti yang nyata. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melakukan kebaikan, haruslah itu nyata dan boleh dirasakan oleh sesama kita. Bukan hanya sebuah bualan kosong saja, dalam hal ini adanya bukti di setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan. Dengan adanya bukti ini, mampu menunjukkan kepada setiap orang tentang identitas kita sebagai anak-anak Allah yang mampu mendemonstrasikan kebaikan Allah yang sudah Allah nyatakan dalam kesengsaraannya di atas kayu salib. Hal ini menjadi bukti yang nyata bahwa kebaikan Allah tidak main-main kepada manusia. Oleh sebab itu, mengapa kita manusia yang fana ini tidak mampu untuk memberikan bukti kasih Allah terhadap sesama kita? Marilah kita senantiasa memberikan bukti kepada sesama kita, bukan hanya perkataan, namun adanya perbuatan yang nyata tentang kebaikan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita ingin adanya sukacita dan kebaikan yang kita rasakan, maka marilah kita senantiasa melakukan kebaikan itu kepada semua orang tanpa melihat dari latar belakang ataupun status sosialnya. Marilah kita adil dan merata sehingga orang dapat merasakan dan melihat identitas kita sebagai anak-anak Allah, yaitu senantiasa membawa kebaikan bagi sesama. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita. Amin.